Hello, back again with me. Kali ini saya ada di tempat budaya ayam petelur. Dan kali ini kita mau belajar bagaimana bisnis ayam petelur itu. Lihat belakang saya, ini kandangnya. Dan kita bakal ngobrol dalam soal usaha ayam petelur. Mulai dari memulainya, terus produksinya, distribusinya, sampai pemasarannya. So, stay tune. Mungkin bisa diceritakan awal mula memulai usaha ini? Saya dulu sekitar tahun 2016 saya kan mulai usaha ini kapasitas 100, dan setelah setahun saya kembali punya ini tambah 200. Nah, sampai saat ini kan udah 4 tahun, dan 4 tahun sekarang udah 500. Sekarang 500 ekor. 500 ekor. Total kandang ini Yang ini 500 om. 500 ekor. Terus awal mula kepikiran usaha ini gimana? Saya kan dulu punya temen juga punya kayak gini usaha ayam telur, dan saya main ke tempat temen, ya terinspirasi aja mas. Cuma awal-awal itu modal nekat. Terus ya dari dulu kan belum berani segini lah, bertahap. Awal mula berapa ekor mas? 100 ekor satu tahun, terus bisa nambah 100 lagi kan dari 200. Tapi pernah merasakan kegagalan waktu memulai ini? Ya pertama 1 sampai 2 periode ya kegagalan mas. Banyak lah, kan belum tahu ilmunya. Oh, iya. Ya, terus lambat laun ya jalan terus ya udah kayak gini. Awal mula ini bisnis ini modalnya dulu berapa mas? Pertama itu kapasitas 115 juta. Ya, tapi kan masih kontrak kandangnya. Kandangnya di mana? Di tangga desa Gondalem. Oh, Gondalem iya. 15 juta itu udah termasuk kandang. Oh, kandang. Kan kontrak. Oh, kandangnya Kontrak sewa berarti? sewa ya, sewa. Oh, kandang udah jadi terus sewa. Oh, disewa. Terus dari 15 juta itu kan buat beli ayam dan pakan dan lain-lain lah. Dari kapasitas 100 ekor. Kalau misalnya sama kandang kira-kira berapa mas? Kalau kandang berarti ini kan per kotak kan 40.000. Berarti kandangnya 4 juta plus ayam 8 juta, sekitar 20 juta nanti. Kalau ini kandang ini kan 500 ekor mas. Ya, Per hari kira-kira produksi telurnya berapa? ini 25 sampai 27 kilo. 25 sampai 27 kilo per hari. Untuk konsumsi makannya? Untuk konsumsi makannya per kilogram atau harganya? Per harinya berapa kilo? Per harinya 60 kilo. 60 kilo 6 untuk kilo 500 ayam. untuk 500 ekor per hari. Dan kalau diuangkan sekitar 320 ribuan per hari. Tapi makannya bikin sendiri atau? Bikin sendiri, saya racik sendiri. Kan cari bahan bakunya sendiri, cari bekatul, jagung, dan konsentrat sendiri kan. Nah, dulu ya pernah pas awal-awalan itu pakai pakannya pakan pabrik, langsung pakan lah. Kalau sekarang racik sendiri. Kalau kendalanya apa mas? Kendala usaha ini? Kendala usaha pertama kali itu kan belum tahu cara merawatnya, terutama kalau ayam petelur itu kan dari pakan. Ya. Nah dari pakan itu kadang-kadang kalau ayam petelur kan membutuhkan nutrisi yang banyak lah. Jadi kalau misalnya saya bikin pakan sendiri kan campurannya nutrisinya kan sudah terjaga. Sudah terjaga. Jadi lebih tahu lah ya mas. Ya, yo masih belajar sih mas, masih belajar. Tapi kalau untuk apa ya, usia ayam untuk di akhirnya itu berapa tahun? Minimal itu kayak kemarin saya 20 bulan sampai 2 tahun. Oh 2 tahunan. 2 tahun sekitar ya. Dari awal produksi sampai akhir. Nah ini kan ada 2 kandang mas, Ya. yang satunya di sana.
Nah, itu kapasitasnya berapa ekor? Yang di situ kapasitas 1000, tapi kan sekarang lagi kosong. Iya. Kemarin udah saya akhir, ya udah 2 tahun. 2 tahunan. Ya udah 2 tahunan. Berarti total ayamnya itu 1.500. 1.500 ya. Per hari bisa Per hari 75 kilo. 75 kilo. 75 kilo. Berarti sekitar 7 peti lebih. Setengah. Ya, 7 setengah peti. peti ya. Ya. Nah, kalau omsetnya nih Mas, Kalau omset buat pakan kan kalau ayam 1.500 sekitar 1.100.000 per hari. per hari. Per hari. Jadi selama 30 hari sekitar 30 juta, 31 juta. oh 31 juta. 31 juta sekitar. 31 juta cuman buat pakannya. Pakannya per bulan itu. Nah, terus omsetnya nih Mas. Karena omsetnya itu kan kalau sekarang lagi harganya nggak terlalu mahal, 18.000. Per kilo. Kalau standar harga kan 20.000. Ya. Misalnya 20.000 kali 7 beli kan 1.400.000 per harinya. 1.400.000 sama yang 5 kilo kan 100, berarti 1.500.000 Per hari. per hari. Berarti per bulannya sekitar Per bulannya sekitar 45 jutaan. ya 45 juta. 45 juta. Terus Di, untuk biaya perawatannya sekitar 30. kalau biaya perawatan semua ya lebih sih Mas, kan ada listrik, PDAM dan transport itu Sekitar berapa Mas? ya sekitar 33 juta lah, 33 juta. Jadi pendapatan bersihnya ya masih lumayan lah ya Mas. Lumayan ya. Itu harga standar kan Mas. Kalau kadang-kadang kan harga kadang melambung 22, 23 sampai 24 kan. Kadang-kadang juga ya kayak waktu sekarang ini kan 18.000 di bawah standar. Standar. Tapi untuk penjualannya susah nggak Mas? Alhamdulillah sekarang udah enggak. Udah ya sering kurang lah Mas. Ya, Sering malah kurang. kekurangan ya sekarang. Sering kurangnya ya perharinya. Soalnya itu Mas, kan udah lumayan lama jadi kan udah banyak pelanggan. Banyak pelanggan. Tapi awal mula merintis Awal mula juga bingung Mas Susah, mau kan? ngeluarin telurnya kemana. Cuma kadang-kadang itu kan pakan kan terus tiap hari buat ayam. Kadang-kadang telur numpuk mau jual masih bingung awal-awalan itu. Ya, rencana mau nambah ayam lagi Mas. insya Allah rencana. Berapa ekor lagi? Paling sekitar rencana 1.000 sih Mas. Oh, 1.000 ekor. 1.000 buat kandang lagi. Di sebelahnya. Ya di sebelahnya. Mungkin punya pesan atau apalah buat ini. Oh saya sih pesan buat terutama buat anak-anak muda, buat termotivasi lah buat usaha sendiri ya, misalnya usaha terserah usaha apalah gitulah. Jadi kadang-kadang kan kalau anak muda sekarang kan senengnya yang kayak gitulah. Kadang-kadang ada anak muda terus main di sini, ya saya sharing-sharing, ya buat motivasi lah intinya lah. Ya, Intinya semangat terus lah gitu ya. ya intinya semangat. Kalau mau berwirausaha jangan Ya. mudah menyerah. Ya, yang penting kalau mau terjun ke dunia usaha ya sebenarnya harus mempersiapkan mental nih Mas, mental. Kan jarang Mas kalau usaha langsung sukses kan jarang, harus perjuangan yang sangat luar biasa lah. Makanya saya terinspirasi sama orang-orang yang sukses itu. Kadang-kadang orang itu memandang orang sukses itu kan memandang sekarang yang dia punya, Iya. apa yang dia punya sekarang, tapi saya enggak Mas, saya beda sama mereka. Yang saya pandang itu, yang saya pingin cari tahu itu prosesnya gimana. Ya. Kadang-kadang kan biasa kalau lihat orang sukses, wah mobilnya banyak, Iya. rumahnya mewah. Itu kalau saya enggak, prosesnya gimana? Buat inspirasi hidup saya. Nah, sekarang saya ada di dalam kandang, teman-teman. Ini belakang saya ayamnya. Terus ini ada telur-telurnya ini, teman-teman. Bisa dilihat. Ini telur semua ini, duit semua. Nah, cuman sebenarnya tadi obrolannya kurang dalam ya. Cuman karena yang punya itu katanya mau keluar, jadi ya daripada saya nunggu lama katanya pulangnya itu habis duhur lah. Daripada saya nunggu lama ya udahlah mending ngobrol walaupun bentar. Yang penting ya udah bisa tanya-tanya lah gambaran besar gimana sih
bisnis ayam ini, ayam petelur. Nah, kalau dilihat dari model kandangnya teman-teman, di peternakan sini itu unik teman-teman. Kebanyakan orang yang bisnis ayam petelur itu kandangnya kan bawahnya itu kan tanah ya. Nah, yang menarik dari usaha ini itu bawahnya itu kolam teman-teman. Itu bisa kalian lihat bawahnya kolam kan. Itu ada ikan-ikannya. Jadi ketika ayamnya ini buang kotorannya itu langsung dimakan ikan. Nah, makanya di sekeliling rumah ini bahkan ya pinggiran kandang itu rumah teman-teman, nggak bau sama sekali. Nah, belakang saya ini kandang yang kapasitasnya 1000 ekor teman-teman. Cuman ayamnya sekarang nggak ada karena masih di akhir, baru diisi lagi di bulan akhir bulan lah, Desember kalau nggak salah. Ini kandangnya kapasitas 1000 ekor. Nah, ini langit-langitnya itu kotoran ayam semua. Itu bisa kalian lihat. Itu kan kotoran ayam semua itu. Nah, jadi sekarang saya ada di kandang yang kapasitasnya itu sekitar 1000 ekor. Ini kandangnya. Nah, cuman ini masih kosong ya. Seperti yang tadi bapaknya bilang, kalau ayam itu masih diafkir dulu nih teman-teman. Jadi bakal diisi lagi sekitar bulan Desember kalau nggak salah tadi. Nah, ini kandangnya luas banget ya. Nih. Ini sekitar mungkin ada ya sekitar 20 meter totalnya. Lebih deh kayaknya. Ini saya coba jalan ke sana ya. Ini udah masih diperbaiki dulu teman-teman. Ini kandangnya yang 1000 ekor. Nih. Atasnya cuman pakai ini, bukan seng ya, ini apalah namanya, saya nggak tahu. Terus ini buat ventilasi. Ini ventilasi. Nih. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, cuman ini untuk kandangnya sendiri masih pakai sistem tradisional ya. Masih pakai bambu. Karena kan kebanyakan sekarang itu udah mulai pakai yang besi, itulah besi jeruji, besi kecil itu. Nah, ini masih tradisional, pakainya bambu. Ini sisa ayamnya dari total 1000 ekor jadi sekitar tinggal berapa ini? Sekitar 10 lebih lah. Ini udah mulai botak kan. Ini umurnya udah 2 tahunan nih teman-teman. Udah kelihatan botak-botak. Tapi ini masih bisa produksi ini. Makanya nggak dijual. Nunggu ini benar-benar udah mentok, susah buat produksi, baru diafkir. So, seperti itu teman-teman, kira-kira gambaran usaha ayam petelur dengan kapasitas kandang sekitar 500 ekor, ditambah yang itu sekitar 1000 ekor, jadi totalnya 1500 ekor. Dengan operasional perharinya sekitar 1 juta sekian, terus per bulannya sekitar ya 30 juta sekian lah. Terus omsetnya per bulannya itu sekitar 45 juta. Nah, tinggal dihitung tuh kira-kira keuntungan bersihnya berapa. Ya sekitar 10 juta sekian lah ya. Ya minim-minimnya 10 jutaan. So, buat kalian yang tertarik untuk bisnis ayam seperti ini, bisa banget tuh. Karena perawatannya pun ya enteng sih, nggak terlalu yang ribet banget. Cuman kasih makan setiap pagi sama sore, terus setiap pagi sama sore itu panen telur. So, seperti itulah budidaya ayam petelur. Jika channel ini bermanfaat, silahkan subscribe, jangan lupa juga di like, dan semoga benar-benar bermanfaat. Thank you.